Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah dan terima kasih kepada Bapak P4TK yang telah memberikan kesempatan ini, yaitu berbagi pengalaman bersama para sahabat luar biasa ini. Baik Ibu, sebelumnya izin, walaupun tadi sudah diperkenalkan, nama Siti Istia sebagai guru, tepatnya guru TK Aisyah Bustanul Atfal SP2 Manimeri, Teluk Bintuni, Papua Barat ini. Sebelumnya pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, yaitu berupa kesehatan, dan pada kesempatan ini kita masih dalam lindungannya sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan hari ini. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman kepada sahabat luar biasa ini, yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini. Next ya. TK Aisyah Bustanul Atfal SP2. Saya di sini sebelumnya mau berbagi kepada teman-teman, khususnya di TK Aisyah Bustanul Atfal ini. Jangankan kami ini di Papua Barat ini, yang termasuk sekolah kami itu ada akses internet. Dan ada juga yang di berbagai daerah kami yang banyak tidak ada akses internet sama sekali. Semacam di distrik-distrik yang terletak di pulau-pulau yang susah jangkauannya, di pulau-pulau yang susah ditempuh, yaitu harus melalui Lombok, dan mereka pun tidak ada akses internet. Namun hal ini tidak mengurangi untuk semangat guru-guru PAUD di Papua ini untuk tetap bisa melaksanakan pembelajaran untuk anak-anak, walaupun mereka tidak bisa secara daring, akan tetapi dia laksanakan yaitu mengunjungi dari rumah ke rumah. Next. Sebenarnya sebelumnya kami bingung apa yang akan kita lakukan selama tatap muka daring ya. Karena apa? Di daerah kami di Papua ini kadang-kadang akses internet itu mudah, kadang-kadang listrik padam, yang akhirnya juga jaringan internet juga hilang seperti itu. Next. Namun tidak menyurutkan semangat kami terus untuk anak-anak bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, sahabat luar biasa, di sini kami bermusyawarah dengan Dewan Guru dan Kepala Sekolah, di mana untuk kegiatan pembelajaran dalam pandemi COVID-19 ini, yaitu kita mengadakan pertemuan orang tua, Dewan Guru, yaitu memberikan pemahaman protokol kesehatan yang bekerja sama dengan puskesmas, yaitu yang kedua yaitu pengenalan media kepada orang tua, yang ketiga sosialisasi kegiatan pembelajaran dari rumah kepada orang tua, dan yang keempat berkomunikasi secara efektif dengan orang tua, yang keempat yaitu pemberian LKS kepada peserta didik. Next. Namun seperti ini kami mengadakan sosialisasi kegiatan pembelajaran dari rumah ini yang kita sampaikan, kita musyawarahkan ya kepada orang tua, kepada Dewan Guru dan Kepala Sekolah ini. Kita mengadakan musyawarah, kita berdiskusi dengan orang tua bagaimana yang selanjutnya, karena biasanya kita seperti tatap muka, kita bersama anak-anak, akan tetapi yang begitu ada pandemi ini kita merasa bingung karena jaringan internet yang kadang-kadang kurang mendukung gitu.
Next. Kita mengadakan pemahaman protokol kesehatan, itu pun bukan dari kita saja, akan tetapi petugas-petugas puskesmas juga mengadakan pemahaman ini kepada masyarakat di sekitar kampung kami. Dalam sosialisasi ini mengadakan pemahaman mengenai protokol kesehatan ini disampaikan oleh pihak kesehatan. Kita bekerja sama, memang kita sekolah kami memang bekerja sama dengan pihak kesehatan, yaitu puskesmas yang terletak dekat di kampung kami itu. Next. Kita mengadakan musyawarah kepada orang tua, yaitu pengenalan media. Media yang sangat istilahnya untuk pembelajaran daring ini yang sangat utama, yaitu kita beri pengenalan kepada orang tua, yaitu pengenalan Zoom, pengenalan Microsoft Teams, pengenalan WhatsApp. Akan tetapi ini merupakan hambatan bagi orang tua yang memang dalam faktor jaringan, faktor ekonomi tadi, faktor SDM ya, yang memang betul-betul merasa kesusahan orang tua itu, mereka bisanya ya sudah Ibu, kalau memang seperti itu kita melalui WhatsApp saja, seperti itu. Jadi kita melalui daring ini, melaksanakan daring ini yaitu melalui WhatsApp. Next. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang kita sampaikan ke orang tua, dan ini sudah hasil dari kegiatan kami selama pandemi ini, yaitu kita mengutamakan kepada orang tua bahwa pembiasaan-pembiasaan di dalam rumah ataupun mereka kasih pemahaman mereka selama pandemi ini, yaitu pembiasaan setiap harinya dan pembelajaran yang disampaikan oleh orang tua. Kita tidak akan membatasi bahwa walaupun sudah kita membuatkan LK itu, akan tetapi tidak membatasi harus begini tidak, akan tetapi memberi kebebasan kepada orang tua dan anak untuk mengekspornya, yaitu ini pembiasaan contohnya berdoa, doa harian kita terapkan juga, itu kita melalui WA ya, kita melalui WA kita suruh videokan dan foto anak berdoa. Begitu juga dari kita buatkan untuk mereka, yaitu kegiatan ibadah di rumah ini semuanya ini sebenarnya merupakan pembelajaran untuk anak-anak. Next. Bahasa, yaitu bagaimana kita membiasakan bahasa ini untuk perkembangan bahasa di anak-anak dalam masa pandemi ini. Yang sebelumnya yang tatap muka kita selalu berkomunikasi sama anak, akan tetapi ini kita sampaikan kepada orang tua bahwa bahasa itu sangat penting. Kalaupun kita di mana aktivitas kita di dalam rumah, itu anak harus kita libatkan di situ. Dengan contohnya, seumpama kita potong-potong sayur, kita potong-potong, kita mau buat soto mungkin ya, kita buat sayur, kita libatkan anak-anak itu sebenarnya pembelajaran yang sangat berharga untuk anak kita di masa pandemi ini. Nah, di situ menciptakan eksplorasi anak-anak ini. Nah, di situ coba seumpama misalnya kayak seperti ini. Nah, ayo sama anak-anak, ayo nak, ayo kita potong sayur yuk. Potong sama kita ajak anak-anak, kita libatkan dia. Potong-potong seledri sambil kita menyanyi, anak-anak itu pasti akan senang sekali ya, mendukung ya bahasanya anak ya, bahasanya anak ini, perkembangan bahasanya anak ini. Next. Nah, sains
Sein ini pun yang kita laksanakan secara daring ini di orang tua dan anak-anak, yaitu yang sangat sederhana. Contohnya alat-alat dapur, yaitu alat-alat dapur yang kita pakai, sama bumbu-bumbu dapur, macam kita adakan yang sangat sederhana ini, yaitu macam kunyit. Itu kan merupakan juga campuran anak penasaran. Nah, jadi kunyit ini kita suruh parut sama mama seperti itu, terus kita campurkan dengan air putih. Nah, otomatis anak itu senang sekali untuk melakukan seperti itu. Begitu juga kita kasih sama anak-anak, coba eksperimen apa yang di rumah, mungkin bumbu-bumbu dapur atau pewarna-pewarna, pasta-pasta yang di rumah untuk membuat kue, itu kita buat untuk pelangi. Inilah eksperimen anak-anak. Next. Yang akan mengembangkan anak-anak. Konsep matematikanya anak-anak, yaitu sudah siap semua di dalam rumah. Di dalam rumah, di sekitar rumah kita. Kita sampaikan seperti itu sama orang tua, bahwa semua itu sebenarnya yang di dalam rumah, di luar rumah, alat-alat istilahnya botol-botol yang bekas, karton-karton bekas, itu pun membuat pembelajaran untuk anak-anak kita. Yaitu contoh dengan untuk menimbulkan berhitungnya anak-anak itu, yaitu untuk ya. Halo Bu Isti. Wah, sepertinya Bu Isti ada sedikit kendala ya dengan jaringan, karena memang di Papua ini tadi luar biasa yang Bu Isti sampaikan juga. Bu Isti, halo. Iya Bu, iya jaringannya ya, yang kurang bagus. Ya, nggak apa-apa Bu Isti, silakan nanti dilanjutkan kembali ya Bu, tadi terkait dengan pembelajaran matematika di sekolah, di rumah, maaf. Ya. Iya, ini semuanya ini kan alat-alat yang ada di rumah ya. Next. Yaitu cangkir-cangkir, tutup-tutup cangkir untuk anak-anak. Terus ini masih pembelajaran di rumah, yaitu serasi kita untuk membedakan dari yang kecil sampai yang besar. Yang sangat sederhana, anak suruh di luar rumah mencari batu seperti ini. Nah, alat-alat dapur untuk makan, mangkok, piring, itu kita bisa menimbulkan pola-pola yang akhirnya anak bisa berkembang, tumbuh kembangnya anak ini untuk ke matematika nanti gitu. Next. Mengembangkan kemampuan motorik yang dapat mendukung tumbuh kembangnya anak, yaitu dengan eksplor. Anak suruh melukis, coret-coret, ya, dengan mengekspresikan dirinya, dengan melukis tangan. Anak-anak di rumah melukis di luar rumah, dengan senang hati mereka lakukan. Ini di dalam situasi pandemi ini, anak tidak akan surut untuk tetap belajar dan belajar dan belajar. Next. Nah, kemampuan bermain musik dan gerak. Kita sering dalam tugas atau LK untuk anak-anak, kita buatkan videonya, yaitu untuk dikirimkan di WA, dan nanti anak-anak melaksanakan senam di rumah dengan kakak-kakaknya atau dia sendiri itu. Dengan seperti ini kita juga mengenalkan seni budaya daerah Papua, yaitu dengan pakaian-pakaian adat dan rumah adatnya di Papua. Ini bentuk cinta kita sama daerah kita ini, yaitu daerah Teluk Bintuni khususnya ini. Next. Nah, ini anak-anak mengekspresikan dirinya. Di rumah dia mengikuti irama, mengikuti gerakan ya, gerakan-gerakan musik ya. Di rumah walaupun dia mengadakan sendiri, melakukannya dengan sendiri, kadang dengan kakaknya,
dia tetap semangat karena dia ingat bahwa waktu sebelum pandemi dia berkumpul sama teman-temannya, ya, melaksanakan gerakan irama ini, gerakan lagu, mengikuti senam. Nah, yang akhirnya dalam pandemi ini dia merasa sedih yang sebenarnya, Umi kenapa kita kok belum sekolah-sekolah, katanya mereka seperti itu. Next. Nah, kita berkomunikasi secara efektif dengan orang tua, yaitu dengan kita mendatangi ke rumah orang tua dan peserta didik, terus memberikan pemahaman kepada mereka, walaupun dari pihak kesehatan sudah dikasih pemahaman bahwa kita harus menjaga jarak, memakai masker, dan selalu cuci tangan, ya. Ini kita tetap memberikan motivasi-motivasi kepada orang tua dan anak, jangan patah semangat untuk tetap belajar, semangat belajar, memberikan kebebasan kepada orang tua, dan untuk anak-anak yaitu tetap mengeksplorasikan sesuai kemampuan dan usia anak-anak ini. Next. Pemberian LKS kepada peserta didik. Pembuatan video yang kami share ke WA grup, kita membuat grup WA, kita share, mereka laksanakan di rumah dan mereka juga memvideokan, akhirnya divideokan, dikirimkan ke kita guru-guru, yaitu dengan cara seperti ini, pembelajaran dengan contohnya ini, seperti ini, kita memberikan PowerPoint dengan gambar-gambar yang menarik anak biar rasa senang, seperti itu, memberikan cerita-cerita, video cerita-cerita. Mungkin kalau yang dulu waktu semester 1, sekarang juga mau semester 2, ya, semester 1 dulu, pas ketepatan di Idul Adha, ya, kita membuatkan cerita, video cerita, dan cerita gambar kepada mereka. Itu mereka senang sekali, dan mereka akhirnya kirimkan videonya, juga kirimkan gambarnya, dia mengulang cerita itu. Dia akan, anak-anak bisa bertambah, misalnya perkembangannya walaupun dengan cara ini. Next. Nah, inilah hasil dari BDR selama pandemi, walaupun tidak semuanya kita tampilkan dan tayangkan, akan tetapi mudah-mudahan walaupun keterbatasan kami di Papua ini dengan jarak ataupun dengan jarak medan yang mungkin teman-teman di pulau-pulau itu kurang mendukung, akan tetapi semangat kita tetap untuk anak-anak bangsa ini. Next. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa diceritakan Bu Ningsi dan Bu Isti bagaimana kondisi terkini, apa sih yang paling berat yang dialami di masa pandemi ini, dan bagaimana Bu Ningsi dan Bu Isti sama-sama keluar mencari solusi dari permasalahan itu. Boleh Bu Ningsi? Silakan. Baik Bun, kalau yang paling hambat itu ya sebenarnya perubahan cara belajar. Jadi dari yang tatap muka, kemudian tiba-tiba kita ke PJJ. Nah itu memerlukan waktu ya. Kita perlu, dari orang tuanya perlu belajar, muridnya apalagi gurunya, terutama gurunya dulu. Nah jadi karena perpindahan dari tatap muka ke PJJ itulah yang hambatan yang paling besar di salah satunya. Nah, di sini juga penggunaan aplikasi, Bun. Di sini karena tidak semua itu memang satu hal yang paling sangat pokok, karena saya terus terang banyak kawan-kawan juga kalau dalam penggunaan IT itu masih sangat kurang kita gunakan. Jadi begitu kena daring, begitu kena PJJ, nah mau nggak mau kita gurunya harus belajar. Jadi harus mencari ilmu terus, jadi biar jadinya nggak bisa menjadi bisa. Nah itu salah satu kendalanya. Kemudian juga dari orang tua, Bun. Orang tua banyak sekali ngeluhnya. Mereka merasa, ya Allah ternyata susah kalau mengajarkan anak
usia dini itu. Jadi tidak segampang yang mereka pikirkan. Nah, itu salah satu pelajaran yang saya dapat dari orang tua. Jadi di sini juga orang tua juga menjadi aware kepada kita ya, guru PAUD, bahwasanya mendidik anak usia dini tidak semudah yang mereka bayangkan. Karena Bun, kalau di sekolah mereka mendengarkan kita, tapi begitu di rumah mereka disuruh tidak mau. Jadi begitu mengerjakan tugas yang dari kita, dari yang BDR nih, mereka, Bu, ini gimana? Dia tidak mau tidak mau mengerjakan RPP yang Ibu kegiatan main yang Ibu berikan. Nah, itu baru dihubungi lagi kita guru kelasnya. Ibu, melalui dengan suara kita baru anak-anak itu mau belajar. Tapi dengan orang tuanya mereka tidak mau. Mereka selalu bilang, tapi kata Bu Nisi begini, tapi kata Bu Nisi. Nah, disitulah orang tuanya. Jadi omongan orang tuanya itu apa ya, Bun? Masih kalah dengan suara bu gurunya gitu. Jadi jadi orang tua di situ ngeluhnya di situ. Jadi tapi dengan pandemi ini juga mungkin kita dapat mengambil hikmah ya Bunda ya, bahwasanya silaturahmi bahwa kedekatan antara anak dengan orang tua itu dalam proses pembelajaran itu terjalin. Nah, di situ kita bisa lihat orang tua bisa aware lah kepada guru-guru, terutama guru TK itu, bahwasanya pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu tidak hanya bernyanyi-nyanyi saja, tetapi untuk membentuk suatu karakter anak menuju ke karakter yang baik, karakter yang kreatif yang inovatif itu membutuhkan istilahnya pengalaman atau keahlian khusus gitu. Itu aja Bun. Baik. Ya, luar biasa ya. Guru TK nggak cuma nyanyi-nyanyi aja ya Bu Ningsih. Guru TK yang terus belajar dan ini luar biasa. Ya, Bu Isti, mungkin dari Bu Isti gimana nih Bu Isti? Iya Bu, terima kasih ya. Tidak jauh beda sebenarnya dengan walaupun ya, tapi kita tetap berusaha. Kita tetap sibuk dengan dengan kondisi istilahnya pandemi itu kita mengadakan prokes gitu. Jadi tetap mengadakan protokol kesehatan untuk bermusyawarah kita untuk bagaimana caranya anak-anak ini masih bisa tetap belajar. Kadang-kadang dari orang tua yaitu ada yang sudah dimasukkan di grup begitu, tapi dia kurang respon seperti itu. Akhirnya kita datangi ke rumahnya seperti itu. Jadi bagaimana, ada kendalanya bagaimana seperti itu. Ternyata mereka kesusahan, yaitu tadi seperti yang dikatakan Ibu Ningsih bahwa pembelajaran di TK itu sebenarnya nggak semudah yang dibayangkan orang tua seperti itu. Mereka taunya TK itu kan cuma menyanyi-menyanyi apa yang dipelajari di TK. Mereka tidak paham seperti itu sebenarnya. Yaitu tadi membentuk karakter anak itu untuk yang ke jenjang yang lebih lanjut itu. Bagaimana cara mengatasi pembelajaran anak yang tidak memiliki HP Android? Nah, ini pas banget ya buat Bu Ningsih sama Bu Isti, karena tadi ada banyak orang tua yang mungkin juga tidak memiliki HP Android. Sedangkan kita tidak boleh belajar tatap muka. Mohon solusinya, Bun. Terima kasih. Silakan, Bu Isti dulu ya. Silakan, Bu Isti. Memang ada seperti itu juga, ada yang tadi saya katakan bahwa mereka nggak respon, akhirnya kita mendatangi dengan membawa LKS peserta didik tadi, kita sampaikan ke orang tuanya, kasih pemahaman kepada orang tuanya untuk melaksanakan pembelajaran di rumah seperti itu. Baik, Bu Ningsih, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Kalau saya mungkin kalau memang kita nggak datang juga ke rumah, tapi orang tua itu datang ke sekolah. Nah, kita itu dalam seminggu sekali itu kita membuat RPP yang untuk dibagikan ke orang tua, yaitu kegiatan yang dikerjakan selama di rumah. Itu kegiatannya itu kita buat selama pilihan itu selama untuk 1 minggu. Nah, di situ orang tua datang ke sekolah dengan protokol kesehatan. Di situ kita menjelaskan bahwasanya ini yang akan dilakukan anak-anak di rumah. Nanti kita jelaskan ke orang tua bahwasanya ini silakan dipilih. Nah, dari situ pembelajaran. Nah, nanti itu seminggu. Nah, hari Sabtu biasanya, hari Jumat biasanya, Bun. Kemudian Jumat depannya orang tua datang membawa portofolio yang sudah dikerjakan oleh anak tersebut di rumah bersama orang tuanya. Nah, seperti itu, Bun, solusinya.